Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 7.4. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, ibu mulai dari soal nomor 1. Tentukanlah nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Ini sudah disiapkan dua gambar anak-anak. Gambar yang pertama ini sudut berpenyiku karena di sini ada tanda siku-siku. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar sudut berpelurus dan kita diminta untuk mencari nilai A. Sebelum membahas lebih lanjut soal nomor 1 anak-anak, ini ibu jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sudut berpenyiku atau berkomplement. Sudut berpenyiku adalah dua atau lebih sudut yang memiliki satu titik pusat dan jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Selanjutnya, pengertian sudut berpelurus atau bersuplemen. Sudut berpelurus adalah dua atau lebih sudut yang memiliki satu titik pusat dan jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Baik, ini ibu bahas untuk soal nomor 1, dimulai dari gambar yang pertama anak-anak. Gambar yang pertama ini merupakan, karena di sini ada tanda siku-siku, berarti dua sudut ini, sudut 3 derajat dan 2 derajat ini merupakan dua sudut yang berpenyiku atau berkomplement. Mari kita cari nilai A anak-anak. Karena ini berpenyiku berarti 3A derajat ditambah 2A derajat ini sama dengan 90 derajat. Berarti 5A derajat sama dengan 90 derajat. A derajat sama dengan 90 derajat per 5. Berarti nilai A saja sama dengan 90 per 5 sama dengan 18. Selanjutnya ibu bahas untuk gambar yang kedua anak-anak. Ini ketiga sudut ini saling berpelurus. Berarti apabila dijumlahkan ketiga sudut ini jumlahnya adalah 180 derajat. Mari kita jumlahkan anak-anak. 46 derajat ditambah A plus 29 derajatnya ibu taruh luar ditambah 5A plus 15 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita hitung anak-anak. 46 ini A dulu. A ditambah 5A, boleh langsung dibuka kurungnya anak-anak karena tambah. A ditambah 5A itu 6A ditambah dengan 46 ditambah 29 75 ditambah 15 90 derajat. Di sini derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 6A derajat sama dengan 180 derajat. Ini ibu pindah ruas, ibu kurangkan, dikurang 90 derajat. Berarti 6A derajat sama dengan 90 derajat. A derajat sama dengan 90 derajat per 6. Jadi A saja sama dengan 15. Soal nomor 2 anak-anak. Jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B, hitunglah untuk soal A besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Soal B selisih besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Baik, ibu bahas untuk soal nomor 2 dimulai dari soal A anak-anak. Besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Karena kedua sudut ini saling berpelurus anak-anak, maka besar sudut A ditambah dengan besar sudut B ini sama dengan 180 derajat. Karena tadi diketahui dalam soal sudut A 2/5 dari sudut B, maka kita substitusi anak-anak untuk sudut A-nya. Berarti di sini 2/5 besar sudut B
B. Ini sudut A-nya Ibu ganti dengan 2/5 besar sudut B ditambah dengan besar sudut B sama dengan 180 derajat. Selanjutnya ini 1 sudut B ini sama dengan 5/5. Anak-anak Ibu selipkan di sini 1 sama dengan 5/5, berarti ini menjadi 2/5 ditambah 5/5 sama dengan 7/5 besar sudut B sama dengan 180 derajat. Besar sudut B sama dengan 180 derajat. Ini 5 menjadi pembagi, Ibu pindah ruas menjadi pengali. Jadi dikali 5/7. Ini sama dengan 0 derajat, di sini 90. Berarti 900/7. Selanjutnya Ibu bagi dulu dengan pembagian tersusun. Di sini dibagi 7 kali 1 anak-anak 7, 20 kali 2 14. Di sini masih 60, di sini 8, 56, 40. Ibu lanjutkan dikali koma 5 tambah koma tambah 0 yang bawah anak-anak. Berarti 7 kali 5 35. Ini masih sisa 5, 50, berarti kali 7. Ini Ibu sampai di sini berarti 128,57 besarnya. Sampai 2 angka di belakang koma anak-anak, ini Ibu pembulatannya 128,57 derajat. Selanjutnya ini sudut B sudah ketemu anak-anak, berarti besar sudut A tadi bisa kita cari dengan 180 derajat dikurang dengan 128,57 derajat, karena tadi saling berpelurus. Ibu kurangkan di sini anak-anak, 180 dikurang 128,57. Selanjutnya Ibu kurangkan di sini 7, 9, 10, 3, di sini 4, di sini 1, 5, 51,43 derajat. Jadi besar sudut A sama dengan 51,43 derajat dan besar sudut B sama dengan 128,57 derajat. Baik, Ibu bahas soal nomor 2B anak-anak. Selisih besar sudut A dan besar sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Karena ini saling berpenyiku anak-anak, berarti besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 90 derajat. Tadi sudut A-nya Ibu substitusi dengan 2/5 sudut B anak-anak. 2/5 besar sudut B ditambah besar sudut B sama dengan 90 derajat. Ini satu sudut B ini sama dengan, ini aku tuliskan dulu, 2/5 besar sudut B ditambah 5/5 besar sudut B sama. Selanjutnya 2/5 ditambah 2/5, 7/5 besar sudut B sama dengan 90 derajat. Berarti besar sudut B sama dengan 90 derajat dikali 5/7. Ini sama dengan 450 derajat per 7 anak-anak. Ini sama dengan, ini sudah Ibu hitung, nanti anak-anak juga menghitung kembali di rumah. Bentuk desimalnya adalah 64,29 derajat. Selanjutnya besar sudut A sama dengan, karena tadi berpenyiku, besar sudut A 90 derajat dikurang 64,29 derajat sama dengan 25,71 derajat. Tadi kita diminta untuk mencari selisih sudut A, besar sudut A dan sudut B. Karena sudut B ini yang lebih besar anak-anak, maka selisihnya adalah besar sudut B dikurang dengan besar sudut A sama dengan
64,29 derajat dikurang 25,71 derajat. Ini sama dengan 38,58 derajat. Soal nomor 3 anak-anak. Jika besar sudut A dikurang besar sudut B sama dengan 70 derajat dan besar sudut A adalah 3 kali besar sudut B, hitunglah A besar sudut A ditambah besar sudut B, B pelurus sudut A. Baik, Ibu bahas soal nomor 3 anak-anak. Tadi diketahui selisih sudut A dan sudut B 70 derajat dan besar sudut A adalah 3 kali sudut B. Kita diminta untuk mencari besar sudut A ditambah sudut B. Kita cari terlebih dahulu besar sudut A dan B-nya anak-anak. Ini kita mulai dari persamaan yang atas. Besar sudut A dikurang besar sudut B sama dengan 70 derajat. Dan diketahui besar sudut A adalah 3 kali besar sudut B. Berarti kita substitusi anak-anak. 3 kali besar sudut B, sudut A-nya kita substitusi, dikurang besar sudut B sama dengan 70 derajat. Ini M sudut B ini besar sudut B sama dengan 1 anak-anak, berarti tinggal 2 besar sudut B sama dengan 70 derajat. Berarti besar sudut B sama dengan 70 derajat dibagi 2. Berarti besar sudut B sama dengan 35 derajat. Selanjutnya untuk besar sudut A sama dengan 3 kali tadi anak-anak. 3 kali sudut B berarti 3 kali 35 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi kalau kita diminta untuk mencari besar sudut A ditambah besar sudut B, ini sama dengan besar sudut A-nya 105 anak-anak. 105 derajat ditambah dengan 35 derajat sama dengan 140 derajat. Ini. Selanjutnya untuk soal B anak-anak, Ibu tuliskan di sini. Untuk soal B yang ditanyakan adalah pelurus sudut A. Pelurus sudut A. Berarti besarnya sudut Ibu namakan misalnya sudut C anak-anak. Sudut C, pelurus sudut A ini Ibu namakan sudut C. Besar sudut C ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan besar sudut A. Tuliskan dulu besar sudut A sama dengan 180 derajat. Tadi besar sudut A adalah 105 anak-anak, 105 derajat, 105 derajat. Berarti besar sudut C atau sudut pelurus A adalah 75 derajat. Soal nomor 4 anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini, sebutkan pasangan A sudut-sudut sehadap, B sudut-sudut sepihak dalam dan luar, C sudut-sudut berseberangan dalam dan luar. Di sini sudah ada 4 ruas garis yang saling berpotongan anak-anak. Kita nanti menentukan sudut-sudutnya. Baik, Ibu bahas soal nomor 4 anak-anak. Ibu mulai dari soal A, yaitu sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadapnya sudah Ibu beri tanda warna yang berbeda anak-anak. Ini yang berwarna biru, A1, B1, C1 dan D1 ini sehadap. Selanjutnya A2, B2, C2 dan D2 ini juga sehadap. Ibu beri warna merah. Selanjutnya yang ketiga, A3 sudut B3 sudut C3 dan sudut D4 ini sehadap. Sudut-sudut yang sehadap lagi yaitu A4, B4, C4 dan D4. Sudah Ibu tuliskan di sini sudut-sudut yang sehadap. Sudut A1, sudut B1, sudut C1 dan sudut D1. Sudut A2, sudut B2, sudut C2 dan sudut D2. Selanjutnya sudut A3, sudut B3, sudut C3 dan sudut D3. Selanjutnya sudut A4, sudut B4, sudut C4 dan sudut D4. Untuk soal B, sudut-sudut dalam sepihak terlebih dahulu yang Ibu bahas.
sudut dalam sepihak. Yang termasuk sudut dalam ini yang masuk ke dalam garis yang 2 garis yang berwarna merah ini anak-anak, yang ada di sini yang dalam. Kalau sudut dalam sepihak berarti ini sudut A4 ini dengan sudut D1, sudut A4 dengan D1. Selanjutnya sudut A3 dengan sudut D2. Ini selanjutnya lagi sudut sudut B4 dengan C1 dan sudut B3 dengan sudut C2. Sudah Ibu teruskan anak-anak? Sudut A4 dan sudut D1, sudut A3 dan sudut D2, sudut B4 dan sudut C1, sudut B3 dan sudut C2. Selanjutnya sudut-sudut luar sepihak. Ibu bahas dulu sudut luarnya yang sepihak. Ini sudut luarnya, ini sudut yang ada di luar garis merah. Kalau sepihak berarti dia ada di sebelah kiri garis yang berwarna biru ini atau ada di sebelah kanannya. Sudut luar yang sepihak yaitu A1 dengan D4, A2 dengan D3, B1 dengan C4, B2 sudut B2 dengan sudut C3. Sudah Ibu tuliskan di sini. Sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut A1 dan sudut D4, sudut A2 dan sudut D3, sudut B1 dan sudut C4, dan sudut B2 dan sudut C3. Baik, selanjutnya Ibu bahas untuk sudut-sudut dalam berseberangan. Mari kita kembali ke gambar sudut dalam yang berseberangan. Berarti yang ada dalam garis merah ini tapi berseberangan, yaitu sudut A4 dengan D2, A3 dengan D1, B4 dengan C2, B3 dengan C1. Sudah Ibu bahas, sudah Ibu tuliskan maksudnya. Sudut A4 dan sudut D2, sudut A3 dan sudut D1, sudut B4 dan sudut C2, sudut B3 dan sudut C1. Selanjutnya sudut-sudut luar berseberangan. Mari kembali ke gambar sudut luar yang berseberangan. Ini berarti sudut A1 dengan D3, selanjutnya sudut A2 dengan D4, sudut B1 dengan C3, dan sudut B2 dengan sudut C4. Sudah Ibu tuliskan di sini anak-anak? Sudut-sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dan sudut D3, sudut A2 dan sudut D4, sudut B1 dan sudut C3, dan yang terakhir sudut B2 dan sudut C4. Lanjut soal nomor 5 anak-anak. Perhatikan posisi setiap pasangan sudut pada gambar di samping. Tentukanlah nilai X. Di sini sudah ada 2 garis berwarna biru dan juga ada 2 ruas garis yang berwarna merah. Di sini ada sudut 124 derajat, di sini ada sudut 2x derajat. Kita diminta untuk mencari nilai X. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 anak-anak. Di sini sudah Ibu pindahkan gambarnya. Kita diminta untuk mencari nilai 2x derajat. Kalau kita amati, di sini ada sudut yang besarnya 124 derajat. Di sini ada segitiga ABC. Ini merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut yang ada di kaki di sini ini besarnya sama. Sudut yang ada di B sini dengan yang ada di C ini sama. Karena sudut ini berpelurus dan di sini juga berpelurus 180 derajat, maka besar sudut yang ada di C di luar sini ini besarnya sama dengan 124 derajat. Di sini. Ini karena posisinya di sini berpelurus, di sini juga berpelurus, dan kedua sudut ini sama. Selanjutnya di sini Bu beri bantuan huruf F. Besarnya sudut EAC ini besar sudut EAC ini ditambah dengan besar sudut ACF. ACF ini besarnya adalah 180 derajat karena ini merupakan sudut dalam
sepihak. Kalau dijumlah, Ibu tulis dulu sudut dalam sepihak. Sehingga kalau dijumlah ini besarnya 180 derajat. Ini besar sudut EAC, besar sudut EAC di sini berarti besar sudut EAC ini sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut ACF. Sini sama dengan 180 derajat. Ini dikurang dengan besar sudutnya tadi 124 derajat. 124 derajat. Sedangkan sudut EAC ini besarnya adalah 2x. Ibu ganti dengan 2x di sini. Berarti 2x sama dengan 80 dikurang 24, di sini tinggal 56 derajat. Sehingga besar x, ini x derajat tadi anak-anak. Ini x derajat sama dengan 56 derajat dibagi 2. Ini dibagi 2 sehingga x derajat sama dengan 28 derajat. Kalau ditanya x-nya saja berarti sama dengan 28. Soal nomor 6 anak-anak. Selidikilah benar tidaknya pernyataan berikut ini. Ukuran suatu sudut lancip sama dengan selisih pelurusnya dengan 2 kali penyikunya. Baik, ini Ibu misalkan saja besar sudut lancip itu sudut A itu adalah 50 derajat. Dan sudut pelurusnya, Ibu cari dulu pelurus sudut A. Pelurus sudut A berarti 180 derajat dikurang 50 derajat sama dengan 130 derajat. Selanjutnya 2 kali penyikunya. Ibu cari dulu penyiku sudut A anak-anak. Penyiku sudut A ini sama dengan 90 derajat dikurang 50 derajat. Karena penyiku itu kalau berpenyiku 90 derajat jumlahnya, ini sama dengan 40 derajat. Kalau 2 kali penyikunya berarti 2 kali penyikunya sama dengan 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat. Apakah benar sudut lancip ini 50 derajat ini tadi besar sudut A sama dengan selisih pelurusnya? Ini selisih pelurusnya, ini besar sudut A sama dengan selisih antara pelurusnya yaitu 130 derajat dengan 2 kali penyikunya yaitu 80 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat sama dengan 50 derajat. Dan tadi besar sudut A Ibu contohkan 50 derajat. Jadi pernyataan yang ada dalam buku adalah benar. Soal nomor 7 anak-anak. Salinlah gambar berikut ini, kemudian tentukanlah besar sudut yang belum diketahui. Di sini ada gambarnya sudah disiapkan. Kita diminta untuk menentukan besar sudut ABC, sudut ACB, sudut ACG, dan sudut FCG. Baik, Ibu bahas soal nomor 7 anak-anak. Ini kita diminta untuk soal A, besar sudut ABC. ABC. Karena ini berpelurus dengan sudut DBA, maka besar sudut ADC adalah 180 derajat dikurang dengan 120 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya besar sudut ACB anak-anak. ACB. Di sini tadi sudah 60 derajat. Berarti besar sudut ACB ini adalah 180 derajat dikurang dengan, karena ini segitiga anak-anak, dikurangi 2 sudut yang sudah ada yaitu 55 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 115 derajat, ini sama dengan 65 derajat. Ini 65 derajat anak-anak.
Ini Ibu masukkan di sini 65 derajat. Selanjutnya sudut ACG anak-anak, sudut ACG karena ini berpelurus dengan sudut BCA yang 65 derajat, maka besar sudut ACG adalah 180 derajat dikurang 65 derajat. Ini sama dengan 105 derajat. 105 derajat anak-anak. 115 derajat. Maaf, ini Ibu tuliskan 115 derajat. Selanjutnya untuk sudut di sini Ibu tuliskan di sini 115 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut FCG. FCG karena berpelurus dengan sudut 115 derajat atau sudut ACG, maka besar sudut FCG adalah 180 derajat dikurang 115 derajat. Ini sama dengan 65 derajat. Atau karena bertolak belakang dengan sudut ACB, maka besarnya sama anak-anak. Di sini 65 karena bertolak belakang, besarnya juga 65 derajat. Ibu membahas sampai nomor 7 anak-anak. Untuk nomor selanjutnya silahkan tonton di video Ibu berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 7.4. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan untuk soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah A 5 derajat, B 15 derajat, C 25 derajat, dan D 35 derajat. Ibu bahas soal nomor 8 anak-anak. Tadi diketahui dalam soal bahwa besar sudut 1 adalah 95 derajat dan besar sudut 2 adalah 110 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut 3. Baik, Ibu bahas, kita mulai dari sudut 1 anak-anak. Diketahui sudut 1 ini 95 derajat, ini besarnya sama dengan sudut 5. Ibu tuliskan di sini. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 5 sama dengan 95 derajat karena posisinya adalah berseberangan dalam. Selanjutnya, sudut 5 sudah ketemu anak-anak, Ibu tuliskan di sini 95 derajat. Selanjutnya, sudut 2 diketahui 110 derajat dan kita cari sudut 6. Karena sudut 2 dan sudut 6 itu berpelurus, maka besarnya sudut 6 adalah 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Di sini Ibu masukkan ke sini 70 derajat anak-anak. Kita sekarang melihat di sini ada segitiga dan di dalamnya ada sudut 3, 5, 6. Berarti besarnya sudut 3 adalah, karena sudut dalam segitiga itu 180 derajat, maka besarnya sudut 3 adalah 180 derajat dikurang 70 derajat ditambah 95 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 165 derajat. Berarti besarnya sudut 3 adalah 15 derajat. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Nomor 9. Perhatikan gambar. Besar sudut BAC adalah, ini ada gambar, sudah disiapkan gambarnya anak-anak. Kita nanti diminta untuk mencari besar sudut BAC dan tersedia pilihan jawaban A 24 derajat, B 48 derajat, C 72 derajat, dan D 98 derajat. Ibu bahas soal nomor 9 anak-anak.
kita diminta untuk mencari besar sudut BAC. Untuk yang pertama, Ibu memberi cara cepatnya anak-anak. Cara cepat untuk mencari besar sudut BAC adalah besar sudut BCD, sudut BCD dikurang dengan sudut ABC. Dengan besar sudut ABC. Berarti sama dengan besar sudut BCD 108 derajat dikurang dengan 36 derajat. Ini sama dengan 72 derajat. Selanjutnya Ibu ajarkan cara yang kedua, anak-anak. Ini cara yang kedua, cara berpikir kita. Kita cari terlebih dahulu besar sudut ACB. Ini besar sudut ACB karena berpelurus dengan sudut BCD, maka besar sudut ACB adalah 180 derajat dikurangi 108 derajat. Ini besarnya adalah, kita hitung dulu anak-anak, 72 derajat. Ini selanjutnya untuk mencari sudut BAC, karena posisi sudut BAC ini di sini ada segitiga ABC dan diketahui di sini sudah 72 derajat anak-anak. Berarti untuk mencari sudut BAC 180 derajat dikurang 36 derajat ditambah 72 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 72 derajat ditambah 36 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 108 derajat sama dengan 72 derajat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 10. Diketahui garis L1 sejajar garis L2 dan garis L3 sejajar garis L4. Ini ada garis L1 yang sejajar garis L2, garis L3 sejajar dengan L4. Kita diminta untuk mencari besar sudut Y min X adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A 0 derajat, B 10 derajat, C 30 derajat, dan D 50 derajat. Ibu bahas soal nomor 10 anak-anak. Kita tadi diminta untuk mencari besar sudut Y dikurang X. Kita cari terlebih dahulu anak-anak. Kita cari terlebih dahulu nilai X dan Y-nya. Baik, Ibu mulai dari di sini sudut 35 derajat anak-anak. Sudut 35 derajat ini sama dengan sudut yang ada di sini karena posisinya berseberangan dalam. Ibu tuliskan di sini 35 derajat. Selanjutnya Ibu dari sudut 110 derajat ini di sini berpelurus anak-anak. Berpelurus berarti posisi sudut yang ini adalah 70 derajat. Selanjutnya kalau kita amati di sini ada garis, di sini ada sudut sehadap anak-anak 70 derajat dengan Y plus 35 ini sehadap. Maka besar sudut Y adalah 70 derajat dikurang 35 derajat. 70 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 35 derajat. Y sudah ketemu, sekarang kita mencari besar sudut X. Karena ini merupakan sudut dalam segitiga, maka besarnya sudut X adalah 180 derajat dikurang Y tadi 35 derajat ditambah dengan 60 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 95 derajat. Ini kalau kita kurangkan berarti besarnya adalah 85 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut Y dikurang X karena besar sudut Y ini posisinya lebih kecil dari besar sudut
X, maka ini ibu beri tanda nilai mutlak anak-anak. Berarti ibu beri tanda garis seperti ini. Y min X, ibu beri tanda nilai mutlak. Berarti ini sama dengan 35 dikurang 35 derajat dikurang 85 derajat. Berarti sama dengan, kalau nilai mutlak nilainya selalu positif anak-anak. Berarti 35 dikurang 85 sama dengan 50 derajat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, 50 derajat. Soal nomor 11. Tentukan besar sudut TUV pada gambar berikut. Ini ada gambarnya sudah disiapkan, kita diminta untuk mencari besar sudut TUV. Soal nomor 11 anak-anak. Ini tadi kita diminta untuk mencari besar sudut TUV. Baik, kita mulai dari segitiga GRS ini anak-anak. Kalau kita amati segitiga, pada segitiga GRS ini sudut di sini yang belum diketahui. Amati juga di sini ada dua sudut yang bertolak belakang dan besarnya sama. Di sini anak-anak beri tanda titik di sini. Ini besarnya sama karena bertolak belakang. Untuk sudut yang ini, sudut S yang sebelah sini ini, besarnya adalah 180 derajat dikurang 7x dikurang ditambah dengan 9x. Berarti besar sudut yang ada pada segitiga PST ini, ibu letakkan di sini, ibu tarik di sini. Ini sama dengan sudut GSR ini, besarnya adalah 180 derajat dikurang dengan 7x ditambah 9x 16x. Selanjutnya pada segitiga TUV ini anak-anak, di sini ada sudut T yang sebelah sini ini pada segitiga TUV ini bertolak belakang dengan sudut STP pada segitiga PST. Ini berarti besarnya sama, dan sudut ini besarnya adalah 180 derajat dikurang dengan 13x atau 5x ditambah 8x. Berarti besar sudut ini T pada segitiga PTS ini adalah 180 derajat dikurang 13x dari 5x ditambah 8x. Selanjutnya kita cari nilai X terlebih dahulu anak-anak. Ini pada segitiga PST. Segitiga PST ini besar sudut dalamnya yaitu 5x ditambah dengan 180 derajat min 16x ditambah lagi 180 derajat min 13x, itu besarnya sama dengan 180 derajat. Ini Bu beri tanda kurung dulu. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu kurangnya anak-anak. Kurungnya 5x ditambah 180 derajat dikurang 16x ditambah 180 derajat dikurang 13x sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yang ada variabel x-nya 5x dikurang 16x itu negatif 11x ditambah, ini bukan derajat tapi x anak-anak, dikurang ditambah negatif 13x berarti negatif 24x anak-anak. Ini 180 derajat ditambah 180 derajat 360 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya ibu pindah ruaskan anak-anak. Ini 360 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 24x. Sini x sama dengan 360 dikurang 180 derajat. 24 ibu pindah ruas menjadi pembagi. Jadi x sama dengan 180 derajat dibagi 24 itu 7,5 anak-anak. Nanti anak-anak bisa kembali menghitung di rumah
Selanjutnya kita cari besar sudut TUV anak-anak. Besar sudut TUV ini diketahui tadi dalam soal adalah 8x. 8x sama dengan 8 dikali 7,5 derajat sama dengan 7,5 dikali 8, 15 dikali 4, 60 derajat. Jadi besar sudut TUV adalah 60 derajat. Soal nomor 12 anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada garis K anak-anak, di sini juga ada garis G. Pada gambar di atas diketahui garis G sejajar garis K dan sudut P sama dengan P2 sama dengan P3 dan sudut R1 sama dengan R2. Jika besar sudut P1 128 derajat, tentukan besar sudut yang lain. Ibu bahas soal nomor 12 anak-anak. Tadi diketahui dalam soal ini garis G dengan K ini sejajar. Besar sudut P2 ini sama dengan P3. Sudut R1, besar sudut R1 sama dengan R2 dan besar sudut P1 adalah 128 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut yang lain. Baik, Ibu masukkan ini 128 derajat di sini anak-anak. 128 derajat. Ini sudut ini berpelurus anak-anak. Kalau kita amati sudut 1, 2 dan 3 ini berpelurus dan besar sudut P1 dan P2 ini sama. Ibu tuliskan di sini besar sudut P2 sama dengan besar sudut P3 sama dengan 180 derajat. Ini dikurang dengan 128 derajat anak-anak. 180 derajat dikurang 128 derajat. Selanjutnya ini dibagi 2 karena untuk dua sudut yaitu P2 dan P3. Kita kurangkan dulu anak-anak. Berarti 2 di sini 52 derajat dibagi 2. Berarti besarnya sudut P2 dan P3 adalah 26 derajat. Ini sudah ketemu di sini. 26 derajat, 26 derajat. Selanjutnya kalau kita amati anak-anak, di sini ini sudut R1 dengan sudut P1 ini adalah sudut dalam sepihak anak-anak. Sudut dalam sepihak, maka besarnya besar sudut R1 ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan besarnya sudut P1 128 derajat. Ini sama dengan 52 derajat. Ibu beri keterangan sudut dalam sepihak. Ini sama dengan 52 derajat. Selanjutnya diketahui dalam soal tadi sudut R1 sama dengan R2. Berarti besarnya sudut R2 sama dengan R1, besar sudut R1 sama dengan besar sudut R2 sama dengan 52 derajat. Ini sudah ketemu. Selanjutnya kita cari besar sudut R3 anak-anak yang belum R3. Berarti besar sudut R3 karena berpelurus, sudut R1, 2, 3 ini berpelurus anak-anak, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Besar sudut R3 sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut R1 ditambah R2 yaitu 52 derajat ditambah 52 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 104 derajat anak-anak. Ini sama dengan 76 derajat. Soal nomor 13. Pada gambar di bawah garis PQ sejajar AB. Garis PQ sejajar
AB pada segitiga ABC. Soal A, tentukan sudut-sudut yang sehadap. Soal B, jika besar sudut C 30 derajat dan sudut QPC 67 derajat, maka tentukan besar sudut CAB, sudut CHP, sudut CBA, sudut PHB, dan sudut APH. Bahas soal nomor 13 anak-anak. Tadi diketahui besar sudut C adalah 30 derajat dan besar sudut QPC adalah 67 derajat. Untuk soal A, kita diminta untuk mencari sudut-sudut yang sehadap. Baik, ini Ibu jelaskan untuk sudut yang sehadap. Sudut sehadap yang pertama yaitu sudut CPH, sudut CPH ini sehadap dengan sudut CAB. Di sini anak-anak, sudut CAB. Selanjutnya, sudut-sudut yang sehadap yang kedua, pasangan yang kedua yaitu sudut CHP. Ibu beri tanda seperti ini. Sudut CHP ini sehadap dengan sudut CBA. Ibu beri tanda seperti ini. Sudut CBA. Ini selanjutnya untuk soal yang B anak-anak, kita diminta untuk mencari besar sudut CAB. Sudut CAB, besar sudut CAB ini sama dengan besar sudut CPG sama dengan 67 derajat karena posisinya adalah sehadap. Selanjutnya besar sudut CHP, besar sudut CHP karena ini ada segitiga CHP, ini ada segitiganya anak-anak, berarti besar sudut CHP adalah 180 derajat dikurang dengan 30 derajat ditambah 67 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 97 derajat. Ini sama dengan 83 derajat. Selanjutnya, besar sudut CBA anak-anak, Ibu letakkan di sini besar sudut CBA. Ini sudut CBA ini sama dengan besar sudut CHP. Sama dengan besar sudut CHP sama dengan 83 derajat karena posisinya adalah sehadap. Selanjutnya, besar sudut PHB. Besar sudut PHB. Besar sudut PHB di sini anak-anak. PHB karena posisinya berpelurus dengan CPH, maka besar sudut PHB adalah 180 derajat dikurang besar sudut CHP 83 derajat. Ini sama dengan 97 derajat. Lanjut, soal selanjutnya adalah sudut APH. Besar sudut APH karena berpelurus dengan sudut CPH, maka besar sudut APH adalah di sini nih anak-anak 180 derajat dikurangi 67 derajat. Ini sama dengan 113 derajat. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 13 anak-anak. Ini terima kasih anak-anak sudah berkenan menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.